Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawala wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini insyaallah kita akan membahas masalah sebab-sebab orang mendapatkan harta warisan, kenapa dia dikategorikan ahli waris, dan juga kita akan membahas masalah hal-hal yang menjadi penyebab ataupun pengganjal ya, penghalang seseorang itu tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Walaupun dia kategori kandung, anak kandung, orang tua kandung, kalau kena salah satu yang tiga, maka dia tidak akan mendapatkan harta warisan secara hukum Islam. Kalaupun disalurkan kepadanya, diberikan kepadanya, maka itu adalah sesuatu jalan yang salah, lari dari jalur Islam, bukan termasuk bagian daripada hukum Islam. Baik saudaraku yang dirahmati Allah, langsung saja kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Wa asbabuhu, dan sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan, salah satun, ada tiga. An-nasabu, yang pertama karena keturunan. Wan nikahu, yang kedua karena pernikahan. Wal wala'u, yang ketiga karena memerdekakan. Maksudnya di sini kami jelaskan secara ringkas saja. Seseorang itu dikategorikan ahli waris, dikatakan dia mendapatkan warisan dari seseorang. Apa sebabnya? Yang pertama karena dia seketurunan dengan orang yang meninggal. Kami jelaskan secara pendek, ini keturunan ini ada tiga macam ini. Yang pertama keturunan ke bawah, itulah kategori anak beserta dengan cucu sampai cicit. Yang kedua keturunan ke atas, ini yang dikatakan orang tua, ayah, ibu, ataupun datuk ya, kakek kalau dalam bahasa kita. Dan yang ketiga keturunan furu', dalam bahasa kitab disampaikan ini yang dikatakan cabang. Cabang maksudnya inilah kategori saudara, paman, anak paman, maksud kita sepupu. Ini dikatakan keturunan juga, tapi keturunan secara furu'. Nah maksudnya apa? Saya kasih contoh antara si Aman dengan si Aminah. Si Aman berkeluarga dengan si Aminah, mereka mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika salah satu si Aman ataupun si Aminah meninggal, maka anaknya itu mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dia kategori keturunan. Ataupun si Aman punya abang, si Aminah punya abang ataupun kakak, salah satu di antara mereka meninggal, maka abang atau kakaknya ini mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh si Aman ataupun si Aminah itu. Ini yang dimaksud dengan keturunan itu. Pahami yang tiga, ke bawah dikatakan keturunan, ke atas dikatakan asal ataupun orang tua, dan yang ketiga adalah cabang ataupun furu', itulah bagiannya saudara-saudara tadi itu. Baik saudara kandung, ataupun saudara si ayah, ataupun saudara si ibu, ataupun saudara sepupu. Nah itu termasuk ahli waris juga itu. Yang kedua, wan nikah, yang menjadi sebab kenapa seseorang mendapatkan harta warisan karena pernikahan. Si Aman dulunya nggak kenal dengan si Aminah, satu di timur satu di barat, tapi karena mereka sudah saling kenal, kemudian mereka menikah. Akibat pernikahan ini, ketika si Aman mati, maka si Aminah mendapatkan warisan. Ataupun sebaliknya, si Aminah meninggal, maka si Aman mendapatkan warisan. Warisan dari mana? Harta yang ditinggalkan oleh si Aminah tadi. Ini karena pernikahan. Kalau dirujuk secara silsilah, sebenarnya mereka nggak ada kategori keturunan, hanya yang paling dekat dari Nabi Adam lah. Tuh. Tapi karena pernikahan tadi, maka mereka saling mewarisi. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal wala, memerdekakan. Ini kami sampaikan kepada saudaraku yang dirahmati Allah.
Ini kategori memerdekakan di era sekarang udah nggak ada lagi. Ini ada di masa Rasulullah dulu, di zaman dahulu ada. Sekarang udah nggak ada lagi. Jadi di video ini nggak kami bahas lagi karena memang ini nggak ada dan besar kemungkinan sampai hari ke depan pun nggak bakalan ada lagi karena setelah terbentuknya HAM maka ini bahasa perbudakan ini hilang. Inilah yang menjadi sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan. Topik yang kedua adalah hal-hal yang menjadi pengganjal, penghalang seseorang tidak mendapatkan warisan tapi dia kategori kandung. Yang pertama kami sampaikan wa mawani'uhu, penghalangnya ariku yang pertama adalah perbudakan. Ini kami jelaskan juga tidak ada lagi di era sekarang kalimat perbudakan. Sudah hilangkan oleh HAM. Dan memang sudah nggak cocok lagi dengan era sekarang. Harga manusia itu nggak ada. Masa manusia diperjualbelikan? Ada seorang ayah punya anak, karena dia hidup melarat, maka anaknya dijual. Ini namanya perbudakan ini. Jual beli manusia. Ada si anak kurang ajar, orang tuanya jadi beban sama dia, maka orang tuanya dijualnya. Ini perbudakan ini. Kalau ini terjadi, maka mereka yang saling memperbudak ini tidak boleh tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Tidak saling mewarisi. Itu yang pertama, arriku. Yang kedua, wal qatlu. Yang ketiga, wakhtilafuddin. Apa yang kedua, wal qatlu, pembunuhan. Ini perlu kami jelaskan, di dalam kitab disampaikan ini wa qatluhu amdan aw sahwan. Tidak ada kategori apakah dia pembunuhannya itu sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau pembunuhan dengan sengaja rasanya ini sudah banyak populer di kalangan kita. Dengan seringnya kita menonton film, kita akan melihat seseorang yang membunuh ayahnya karena ingin mendapatkan harta warisannya. Yang tidak sengaja pembunuhannya ada juga. Nah, ini ketika terjadi pembunuhan di antara mereka yang saling mewarisi, maka pembunuhan itu sengaja atau tidak sengaja, saling mewarisi itu batal, putus. Contoh saya kasih satu. Contoh yang tidak sengaja pembunuhannya. Ada seorang anak laki-laki memanjat sebuah kelapa di samping rumahnya. Dan ayah ataupun mamanya, orang tuanya ada di situ. Diambillah kelapa ini yang masak, kemudian dijatuhkan ke bawah. Tak sengaja dia, buah kelapa yang sudah dia ambil di atas ini diputarnya, lepas dari tangannya, kemudian jatuh ke bawah, menimpa salah satu orang tuanya, yang mana dengan sebab itu orang tuanya mati. Orang tuanya meninggal. Dia nggak sengaja, dia sayanglah dengan orang tuanya, cinta dia dengan orang tuanya. Tapi ini dikatakan pembunuhan tidak sengaja, dikategorikan pembunuhan tidak sengaja. Maka harta yang ditinggalkan oleh ayahnya tadi, mati karena buah kelapa, ayahnya yang kena. Harta yang ditinggalkan oleh ayahnya, ini yang anak tadi yang manjat kelapa nggak boleh mendapatkan harta warisan, padahal pembunuhan tidak sengaja. Maka waspada, hati-hati. Ini mengajarkan kita supaya hidup lebih disiplin, lebih hati-hati, waspada tuh. Itu pembunuhan tuh. Yang ketiga, ikhtilafuddin, perbedaan agama. Pada mulanya sesama muslim, seiring dengan berjalannya waktu disebabkan beberapa faktor. Ada yang kadang-kadang faktor persahabatan, ada yang kadang-kadang faktor ekonomi, ada yang kadang-kadang faktor perasaan. Seseorang bisa meninggalkan agamanya. Terjadi perbedaan agama antara si anak dengan si ayah, yang mereka saling mewarisi, antara si datuk dengan si cucu, ya. Berbeda agama, maka mereka tidak bisa saling mewarisi. Pada mulanya mereka sama-sama muslim, seiring berjalannya waktu, si anak perempuan dapat jodoh tapi beda agama dengan Islam, di luar daripada Islam. Kemudian dia ikut dengan agama suaminya. Maka kalau ayahnya meninggal, ini yang murtad tadi, yang ikut suaminya karena agama, tidak bisa mendapatkan harta warisan secara hukum Islam. Inilah yang dimaksud dengan ikhtilafuddin, perbedaan agama itu. Hati-hati saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah adalah harga, akidah adalah sesuatu yang tak bisa kita beli, tak ada penjualnya, tak bisa kita nilai. Harga diri tak bisa kita bayar, tak ada seperempatnya. Hati-hatilah menjaga ini, tetaplah konsisten dalam akidah yang sekarang kita pegang. Berpegang teguh, yakin, perbaiki iman, perbaiki akidah. InsyaAllah dengan mengamalkan ilmu faraid, kita aplikasikan dalam hidup, InsyaAllah kita akan termasuk orang-orang yang selalu Allah lindungi,
yang Allah selalu tetapkan keimanan di dalam hati kita. Allah jaga akidah kita supaya tetap berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang menjadi penghalang dan sekaligus penyebab seseorang mendapatkan harta warisan. Terakhir, kami sampaikan kepada seluruh saudaraku yang dirahmati Allah, kalau ada kesalahan dalam video ini tolong dikoreksi, kalau tidak ada, kalau bermanfaat tolong dibagikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.